Halo rekan-rekan pengusaha lobby di Indonesia, jumpa lagi dengan Anda Deterjen. Salam kucap. Kali ini saya akan membahas tentang SOP laundry atau shop laundry atau standar operating procedure, standar baku laundry ya. Jadi standar baku usaha laundry itu adalah petunjuk langkah demi langkah yang dirumuskan oleh perusahaan ya di laundry ini untuk membantu kegiatan rutin. SOP atau prosedur operasional baku yaitu bertujuan untuk efektivitas ya, aksi yang berkualitas dan keseragaman, mengurangi miskomunikasi dan kegagalan akibat kesalahan prosedur. Ya entah pegawainya caranya atau gimana. Ya oleh karena itu perlu merumuskan pedoman baku bagi usaha laundry ya, terutama untuk pegawai dan pelanggan ya. Apakah laundry Anda sudah membuat SOP laundry ini dan bagaimana cara membuatnya? Silakan simak berikut ini ya. Ya, membuat SOP laundry itu tergantung kebutuhan laundry itu sendiri ya. Setiap pengusaha atau seperti kita sebagai owner memiliki gaya yang masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain, yang cocok bagi usaha yang kita jalankan ya. Biasanya penerapan standar baku ini berawal dari kebiasaan yang berulang. Misalnya cara mencucinya begini, kemudian cara menerima tamu begitu. Nah, biasanya berulang. Terus apa yang tidak dan boleh di usaha laundry kita gitu. Jadi mungkin ada larangan atau apa yang disepakati bersama ya. Itu jadi kebiasaan, jadi dituangkan dalam bentuk tulisan itu. Penerapan secara laundry secara sederhana itu dilihat ada peringatan yang ditempel, biasanya peringatan ditempel pada dinding atau ditulis pada papan board ya, agar menjadi perhatian untuk pegawai lainnya ya. Biasanya SOP laundry itu ditujukan untuk pegawai ya, karena ini yang harus dilakukan dan itu yang tidak boleh dilakukan, seperti itu ya. Ya, untuk menjadi acuan bagi semua pegawai diperlukan rumusan apa saja yang perlu menjadi pedoman. Ya diskusikan dulu secara berkelompok atau buat forum kecil untuk menyempurnakannya ya. Anda bisa mulai dari grup Facebook yang gratisan untuk dikhusus untuk kalangan tersendiri ya, untuk bisa saling komunikasi antar anggota ya. Biasanya bentuknya grup Facebook private gitu, seperti itu. Atau bisa boleh pakai WhatsApp yang sekarang udah ada, atau Telegram yang khusus untuk bahasan kita sendiri gitu, untuk kalangan kita sendiri. Kita bisa mulai berdiskusi seputar apa saja yang diperlukan, misal eh, bagaimana pelanggan datang, apa yang harus dilakukan, bagaimana menyambutnya, ucapan yang harus dilakukan seperti apa. Misalnya selamat pagi, selamat datang di laundry kita. Nah, seperti yang dilakukan oleh mungkin minimarket Alfa di Indomaret, seperti itu ya. Setelah bagian penerimaan bisa menambah ke bagian yang lain seperti kuliah kontrol, manajemen sumber daya manusia, manajemen perbukuan, terus tentang kimia laundry ya, bagaimana menerima pack and dry cleaning. Nah, deskripsi pekerjaan ini itu seperti itu.
Berikut ini contoh SOP laundry ya, untuk laundry mungkin laundry kiloan bisa diterapkan untuk bagian dengan pelanggan yang bisa merangkap kasir ya. Pertama mungkin cucian kotor diterima oleh bagian penerima pelanggan. Kadang-kadang biasa merangkap kasir ya bagian pembukuannya. Yang kedua, tanyakan kepada pelanggan mengenai pakaian yang akan dicuci. Apakah ada yang berlutur warnanya atau yang harus dicuci khusus untuk menghindari kesalahan pencucian ya, seperti itu. Konsumen diminta menunggu di tempat yang telah disediakan sambil menunggu pembuatan nota ya, bisa duduk di sofa dulu atau menunggu dulu gitu. Kemudian cucian dihitung, ditimbang berapa jumlah unit pakaian gitu. Setelah ditimbang dibuatkan nota pembayaran ya. Untuk bagian seperti itu sudah ada videonya sebelumnya ya. Terus tulis alamat, nama, alamat, nomor telepon ya pelanggan kalau sudah. Terus hitung juga jumlah kilogramnya ya. Ditulis di nota secara detail itu. Terus pembayaran, total pembayarannya, dan keterangan lain jika diperlukan ya. Mungkin kalau ada layanan lain bisa disilakan untuk memilih pewangi, misalnya pewangi ini ada berapa macam pewangi, suruh milih gitu. Kalau konsumen membayar lunas di muka, nota itu dicap lunas gitu oleh bagian penerimaan pelanggan. Kalau untuk belum bayar, pembayaran maka dilakukan saat pengambilan cucian, seperti itu ya. Masih ada lagi ke depan, nanti kita lanjut. Sedang untuk bagian pencucian, contohnya seperti cucian ditempatkan dalam keadaan keranjang ya, khusus sesuai dengan konsumen. Biasanya nota ditempel itu di keranjangnya. Untuk memudahkan identifikasi, tiap pemakaian diberi nomor urut. Nah, nomor urut itu ditulis pada nota rangkap kedua gitu. Cucian yang mudah luntur dicuci tersendiri ya. Proses pencucian dilakukan menggunakan mesin cuci yang tersedia dengan standar penggunaan bahan cuci yang tidak berbahaya, tidak menimbulkan kerusakan pada pakaian maupun warna pakaiannya. Harus dicek dulu, jangan sampai pakaian pelanggan nanti rusak gitu. Ya, pengering cucian dilakukan menggunakan mesin cuci tersebut ya. Ini mungkin spin gitu ya, atau bisa jadi masuk dryer atau dijemur gitu. Jika proses cuci tersebut telah selesai, maka cucian bersih kemudian diambil dari mesin cuci, dimasukkan dalam keranjang sesuai dengan konsumen. Jadi nota yang kedua itu ikut terus itu ya, yang kemarin sudah dijelaskan di videonya. Selanjutnya juga diserahkan ke bagian penyetrikaan gitu. Next, bagian penyetrikaan ya. Box berisi cucian yang dari cucian bersih itu dimasukkan ke ruang setrika ya, ruang tersendiri. Jadi untuk disetrika ya oleh bagian penyetrika. Penyetrika harus menyetrika satu keranjang sampai selesai gitu. Jadi nggak boleh nih belum selesai terus minta setrika yang lain yang lebih mudah atau alasan macam-macam gitu. Jadi harus satu keranjang tuh harus selesai, satu nama itu harus selesai gitu. Jangan sampai beralih ke keranjang lain. Menyetrika, bagian menyetrika itu harus hati-hati juga, misalnya lihat bahannya tipis atau gimana ya, bahan tebal, berkancing. Nah, jadi bagian ini harus mengetahui seluk-beluk tentang kain, bahan itu yang akan disetrika gitu. Untuk selanjutnya yang bagian terakhir itu penyerahan. Konsumen yang akan mengambil cucian menunjukkan nota rangkap ke-1 ya. Setelah itu petugas mengambil cucian pada tempat penyimpanan sesuai dengan nota yang ditujukan konsumen, biasanya rak gitu, baik besi atau kayu.
Kalau konsumen belum bayar, kita tagih yang kita tagih kekurangannya. Tapi kalau sudah lunas, kita langsung serahkan aja ya. Ya, dia minta nota yang diberikan, jadi kita tukar nota gitu. Nah, cucian yang sudah diproses tersebut kemudian serah terima kepada konsumen ya, kita serahkan ke konsumen. Konsumen dipersilakan ngecek pakaian telah selesai ya. Kita suruh cek aja dulu, benar nggak nama dia, kemudian kita suruh hitung jumlahnya, jangan sampai nanti sudah sampai rumah baru komplain gitu ya. Nah, pada rangkap satu itu nota yang dari pelanggan kita cap telah diambil. Nah, kita cap telah diambil dan serahkan ke konsumen. Nah, kita serahkan lagi ya. Atau nota yang rangkap 2 kita cap telah diambil, kemudian kita tukar nota. Terserah seperti itu ya. Nah, rangkap 2 itu kita arsipkan kembali gitu. Jadi kita nanti dapat nota 2 gitu ya, yang arsip. Yang rangkap ketiga udah arsip, nota itu kembali kita juga dikembalikan ke kita gitu. Kita tukar nota gitu ya. Seperti itu. Ya, ini berhubung sudah waktunya Jumat, dan bagi Anda yang masih menjalankan puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf bila ada salah kata. Demikian cara membuat SOP laundry kiloan ya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau hal lain bisa tulis komentar di bawah. Jangan lupa untuk membangun channel ini bisa subscribe untuk kesejahteraan kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton.